Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Kita berjumpa lagi dalam bimbingan klasikal hari ini bersama saya, Erna Yulianingsih. Teman-teman, pada bimbingan klasikal kali ini kita akan membahas mengenai satu topik, yaitu menjadi pribadi yang matang dan dewasa. Nah, seperti apakah pribadi yang matang dan dewasa itu, dan apakah kita sudah termasuk sebagai orang yang memiliki kepribadian matang dan dewasa? Mari nanti kita lihat bersama-sama dan kita pelajari seperti apa sih pribadi yang matang dan dewasa itu. Sebelumnya, mari kita lihat dulu standar kompetensi kemandirian yang akan kita capai dalam layanan bimbingan kali ini. Standar kompetensi kemandirian yang akan kita capai adalah mengenal gambaran dan mengembangkan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, dan ekonomi. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah peserta didik dapat mengembangkan diri menjadi pribadi yang matang dan dewasa. Indikatornya adalah yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan ciri-ciri pribadi yang dewasa. Kedua, peserta didik mampu menjelaskan macam-macam kedewasaan. Ketiga, peserta didik mampu menilai tingkat kedewasaan dirinya. Nah, mari kita simak bersama-sama seperti apa pribadi yang matang dan dewasa itu. Siapa yang tak bangga jika ada yang berkomentar dan menilai bahwa kita adalah orang dewasa? Orang lain memberikan penilaian seperti itu, pastilah ada dasarnya. Jika kita menyetujui akan penilaian itu, mungkin karena memang kita telah memiliki ciri-ciri pribadi yang matang dan dewasa. Nah, seperti apa sih orang-orang yang memiliki ciri-ciri pribadi yang dewasa dan matang? Nah, berikut ciri-ciri orang dewasa. Kita dapat kelompokkan menjadi dua bagian, yaitu secara kronologis dan secara psikologis. Yang pertama, secara kronologi, terentang dari usia 20 sampai 70 tahun yang dapat dikelompokkan menjadi 3 masa, yaitu dewasa muda usia 20 sampai dengan 40 tahun, tengah baya 40 sampai dengan 55 tahun, dan tua atau lanjut usia umur 55 sampai dengan 70 tahun. Yang kedua, secara psikologis. Pertama, adanya usaha pribadi pada salah satu lapangan yang penting dalam kebudayaan, seperti pekerjaan, politik, agama, seni, dan ilmu pengetahuan. Kedua, kemampuan untuk mengadakan kontak yang hangat dalam hubungan-hubungan yang fungsional dan tidak fungsional. Ketiga, adanya suatu stabilitas batin yang fundamental dalam dunia perasaan dan dalam hubungannya dengan penerimaan diri sendiri. Keempat, pengamatan, pemikiran, dan tingkah laku menunjukkan sifat realitas yang jelas, tetapi masih ada relativitasnya. Kelima, dapat melihat diri sendiri seperti adanya dan melihat segi kehidupan yang menyenangkan. Keenam, menemukan suatu bentuk kehidupan yang sesuai dengan gambaran dunia dan filsafat hidup yang dapat merangkum kehidupan menjadi suatu kesatuan. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri pribadi yang matang dan dewasa. Dan apakah kalian sudah mempunyai ciri-ciri itu? Nah, sekarang kita akan bahas mengenai macam-macam kedewasaan. Apa saja sih yang dilihat dari segi kedewasaan itu? Yang pertama, kedewasaan jasmani. Kedua, kedewasaan intelektual. Ketiga,
kedewasaan emosional. Keempat, kedewasaan sosial. Dan terakhir adalah kedewasaan rohani. Nah, seperti apa ciri-ciri masing-masing dari kedewasaan ini? Ciri kedewasaan jasmani seperti apa? Intelektual seperti apa? Emosional seperti apa? Sosial seperti apa? Dan rohani seperti apa? Mari kita bahas satu per satu. Ciri orang atau pribadi yang dewasa secara jasmani adalah memiliki ukuran berat, kekuatan, keterampilan, dan koordinasi yang cukup sesuai dengan umur dan jenis kelaminnya. Namun, ini tidak berarti ada patokan ukuran yang pasti. Setiap orang akan berbeda dengan yang lain. Tuhan dengan sengaja menciptakan jasmani, ada yang tinggi, sedang, pendek, ada yang kurus, sedang, gemuk, dan sebagainya. Laki-laki atau perempuan akan menjadi dewasa secara fisik pada waktu yang berbeda atau tidak mesti bersamaan. Nah, bagaimana dengan ciri-ciri orang yang dewasa secara intelektual? Pertama, mereka mampu berpikir secara matang dan logis, kemudian mempunyai pertimbangan yang tepat, berpengertian secara memadai tentang Tuhan, dunia sekelilingnya, dan dirinya sendiri. Sedangkan ciri-ciri orang yang dewasa secara emosional adalah dapat menyatakan diri dan menikmati hidup dengan penuh perasaan, mampu mengungkapkan perasaan secara tepat sesuai dengan kondisi dan situasi, mau dan dapat memperhatikan hal-hal seperti merasakan getaran patriotisme, kagum akan keindahan alam, hangat dalam bersahabat, membenci ketidakadilan, takut terhadap bahaya yang sungguh mengancam, malu akan perbuatan yang hina dan jijik, serta tidak membiarkan harga diri menjadi keangkuhan, simpati menjadi sentimen, kejengkelan menjadi kemarahan yang meledak-ledak, kesedihan menjadi putus asa, rasa takut menjadi sifat penakut yang kekanak-kanakan. Kemudian mampu membedakan mana yang baik dan tidak baik serta bereaksi sebagaimana mestinya. Nah, untuk ciri-ciri orang yang dewasa secara sosial, yang pertama mampu bergaul secara luas, baik dengan orang yang lebih dewasa atau lebih muda atau yang sebaya, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, tahu memilih apa yang harus diperbuat atau apa yang tidak boleh dibuat dalam situasi tertentu, dan mau mengambil bagian dalam kegiatan bersama yang beraneka macam. Selanjutnya, dia sadar akan tanggung jawab terhadap orang lain supaya dapat hidup bersama secara harmonis. Pandai mengikat dan mempengaruhi teman atau orang lain secara bijak dengan tetap memperhatikan tutur kata yang baik, kesopanan, keramahan, kerjasama, pengorbanan, penguasaan emosi, dan pengetahuan. Yang terakhir, bertindak sebagai laki-laki atau perempuan yang dewasa dalam suatu kelompok. Nah, bagaimana dengan ciri-ciri pribadi yang dewasa secara rohani? Mereka mampu melaksanakan semua hukum Tuhan dan menjalani kehidupan moral dengan baik. Menyadari bahwa kuasa Tuhan selalu mengantar diri untuk melakukan yang baik. Melihat
merasakan dan menerima segala hal akan kuasa Tuhan, baik yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Menyadari akan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Bertanggung jawab akan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia, bertanggung jawab untuk menghantar keselamatan dirinya dan orang lain, berusaha berbuat baik walaupun seringkali tidak mudah, tidak membiarkan pikiran, perkataan, dan perbuatannya untuk memaki, membenci, menyerang dan merendahkan agama atau kepercayaan orang lain. Nah, teman-teman, sekarang kita akan menilai tingkat kedewasaan diri kita berdasarkan ciri-ciri yang sudah disebutkan. Dan termasuk pada tingkat kedewasaan yang manakah kalian? Jadi ada 3 tingkatan kedewasaan diri, yaitu yang pertama dalam konsep. Artinya bahwa kita tahu, mengerti akan suatu hal itu baik dan bermanfaat, namun kita tidak merealisasikannya. Kita tidak melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tingkat yang kedua adalah dalam proses. Artinya, seseorang itu tahu dan mengerti sikap perilaku itu baik dan bermanfaat bagi diri maupun orang lain, dan sekarang dia sedang berproses belajar untuk menerapkannya dalam kehidupannya. Yang ketiga, menjadi bagian hidup. Artinya, orang itu sungguh tahu bahwa perbuatan-perbuatan apa, sikap apa yang baik untuk dirinya maupun orang lain, dan ia senantiasa merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terlihat jelas dalam sikap, perbuatan, dan tutur kata yang terucap setiap hari, dan kita bisa melihatnya, merasakannya ketika kita berinteraksi dengan orang tersebut. Nah, teman-teman semuanya, dari ketiga tingkatan kedewasaan diri ini, ada di tahap manakah kalian? Mungkin sudah ada bagian yang kamu miliki, ada yang masih perlu untuk diperjuangkan. Dengan mengetahui ciri-ciri tersebut, hendaknya kita menjadi lebih sadar akan arti penting kematangan dan kedewasaan, serta keseimbangan dalam diri, sehingga masing-masing terhindar dari cara berpikir, berucap, dan bertindak yang merugikan diri dan orang lain. Nah, teman-teman, selamat berusaha, berupaya untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang matang dan dewasa. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dalam layanan bimbingan selanjutnya.